Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Erlina Eka Pramesti dengan NIM 1909101101010 dari kelas Etnopolitik A2 yang diampu oleh Bapak Hones Dodi Molasi. Nah, di sini pada bab 3 ini saya akan melanjutkan mengenai review yang telah saya baca dengan judul Struktur Regulasi Konflik Etnopolitik dalam Konstruktivitas Negara dan Masyarakat. Nah, latar belakang dari pembahasan yang akan saya bahas yakni adanya struktur konflik etnopolitik pada lingkup negara dan masyarakat. Nah, hal ini tentunya memiliki tipologi dengan tujuan untuk mengklasifikasikan regulasi konflik demi menghilangkan perbedaan etnis. Selanjutnya, mengenai prinsip kegiatan mikro-makro negara. Yang pertama, secara mikro. Sebagian besar kegiatan etnopolitik itu yang relevan dapat diselesaikan secara negosiasi melalui kesepakatan berupa kepentingan mayoritas serta minoritas yang harus seimbang. Kemudian secara makro, untuk ukuran makro politik yang paling radikal dan digunakan dalam mengatur konflik etnososial ini ialah melalui pemisahan diri oleh kelompok tertentu yang menganggap dirinya dirugikan dalam pengelompokan etnis di suatu negara, seperti di negara Czechoslovakia yang sebagian besar masyarakatnya itu telah menjalani transformasi guna mengamankan kelembagaan secara reformasi. Dan yang selanjutnya, prinsip aktivitas mikro-makro masyarakat. Yang pertama, pada bagian mikro, pengamatan bahwa konflik etnopolitik ini tidak hanya dilakukan pada tingkat kepemimpinan saja. Kemudian yang kedua, pentingnya komunikasi dan interaksi yang dinilai sebagai penanganan konflik yang berhasil. Tentunya banyaknya kasus mikro ini para pelaku seringkali tidak punya pilihan selain terlibat dalam ranah negara untuk memanajemen jika terjadinya sebuah krisis. Hal ini tentunya berguna untuk membantu memastikan kelangsungan hidup sebagai landasan dasar negara, di mana untuk merawat para pengungsi sehingga mengatur bantuan kemanusiaan. Dalam konflik yang tidak terlalu parah, masyarakat melakukan pencarian fakta yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau mengenai peringatan dini tentang bahan peledak untuk menangani situasi etnopolitik. Kemudian pada makro, hingga saat ini peranan pada bidang ini tuh dianggap paling tidak signifikan dalam pengaturan konflik. Salah satu alasannya yakni kegiatan LSM semacamnya itu jarang berdampak pada lapisan masyarakat karena mereka kebanyakan tetap terbatas pada kelompok etnis tersebut yang notabene memiliki pengaruh kecil. Nah, di sini pertanyaan utamanya adalah bagaimana pendekatan mikropolitik sendiri dapat ditingkatkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, disarankan untuk memulai dengan melihat sekilas secara tradisional dalam menangani konflik antar kelompok secara konstruktif. Bentuk dasar yang digunakan ini berupa negosiasi dan strategi yang paling umum untuk mengatasi perbedaan pendapat ialah model konvergensi konsesi. Nah, dalam kasus konflik etnopolitik ini, model ini seperti yang kita ketahui dengan cepat mencapai batas kemampuannya karena mereka sendiri yang terlibat dalam konflik percaya bahwa semuanya itu dipertaruhkan untuk mereka dan bahwa kepentingan fundamental dan identitas mereka sendiri berada di bawah kendali ancaman. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah model negosiasi yang mana kedua belah pihak bisa menang atau win-win constellation. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.